Iya, selamat bertemu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu aspek ya atau sisi yang menjadi penilaian dalam pengadaan barang maupun jasa, yaitu tingkat komponen dalam negeri. Iya, baik. Kita tahu bahwa selama ini banyak lembaga-lembaga pemerintah atau BUMN ataupun BMD ya, dalam pengadaan barang dan jasa itu hanya melakukan penilaian dari segi atau aspek teknis dan harga saja. Namun setelah kita mengetahui adanya tingkat komponen dalam negeri, maka selayaknya penilaian penawaran peserta pengadaan barang dan jasa terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak hanya menilai dari aspek ataupun dari segi teknis saja ataupun harga saja, namun juga perlu mempertimbangkan adanya tingkat komponen dalam negeri yang dikandung di dalam suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan. Baik, sebelum kita mulai, mohon bantuan teman-teman untuk subscribe, like, dan share videonya guna peningkatan kualitas video-video kami di masa yang akan datang. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ya pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, di dalamnya tidak hanya mengatur tentang usaha jasa konstruksi saja, melainkan juga mengatur tentang rantai pasok atau supply chain sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan. Terlebih lagi, rantai pasok dalam negeri juga harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri. Dan saat ini, bagi teman-teman yang akan menyelenggarakan pengadaan atau bagi para peserta pengadaan, perlulah memahami bahwa tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ini sudah seharusnya menjadi salah satu preferensi dalam menetapkan ataupun memperingkat pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama di instansi pemerintahan. Terlebih lagi, ya, hal demikian itu memang sudah diatur ya dalam proses ataupun dalam keputusan Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ya, tentang pengadaan barang dan jasa, terutama di lingkungan pemerintahan atau instansi pemerintahan. Di dalam Perpres itu sendiri juga memang sudah diatur bahwa ada tujuan-tujuan diberlakukannya Perpres nomor 16 tahun 2018 itu, yang salah satunya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, di samping meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dan tujuan-tujuan lainnya. Begitu juga kewajiban penggunaan produk dalam negeri memang sudah diatur di dalam Perpres tersebut ya, Perpres nomor 16 tahun 2018 itu, yaitu adanya TKDN dan BMP ya. TKDN tingkat komponen dalam negeri, sedangkan BMP adalah bobot manfaat perusahaan yang diharapkan itu lebih besar daripada 40%.
Diketahui juga bahwa TKDN ini saat ini digunakan sebagai salah satu di dalam pekerjaan yang bersifat engineering, procurement, and construction atau EPC. Oleh karena itu, proses pengadaan atau procurement ya, yang dalam hal ini memang pengadaan alat-alat dan bahan baku serta komponen-komponennya itu yang selama ini memang banyak berasal dari luar negeri, tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri, maka pemerintah mengharapkan agar adanya proyek-proyek pekerjaan yang dilaksanakan tersebut lebih banyak menggunakan bahan dan jasa yang memang berasal dari dalam negeri. Untuk itu, maka sudah selayaknya, seperti yang kami sampaikan tadi itu, penilaian penawaran peserta pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, tidak hanya menilai dari segi teknis dan harga saja, namun juga perlu mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan tersebut. Di dalam peraturan Menteri Perindustrian itu sudah ditetapkan ya berbagai pengertian seperti apa itu produk dalam negeri, kemudian apa itu industri, apa itu barang, dan apa itu jasa, serta komponen-komponennya. Dan juga sudah ditetapkan pengertian siapa penyedia barang ataupun jasa itu, dan siapa saja juga yang dikelompokkan di dalam produsen. Di samping itu juga di dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 02 tahun 2014 itu sudah diatur lebih lanjut tentang bagaimana kita menentukan bobot manfaat perusahaan atau BMP. Adanya verifikasi baik itu terhadap TKDN dan BMP itu sendiri, kemudian keberadaan daftar inventarisasi barang ataupun jasa di dalam negeri yang memang sudah tersedia. Kemudian ada juga kelompok-kelompok barang dalam negeri dan bisa dilakukannya suatu klarifikasi ya oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kita melihat sekarang apa sih TKDN itu atau tingkat komponen dalam negeri? Itu adalah besaran komponen dalam negeri pada barang ataupun gabungan barang, gabungan jasa, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Demikian yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 02 tahun 2014 tersebut. Ya. Kemudian juga di dalam penentuan atau penghitungan TKDN yang akan kita bahas lebih jauh nanti, ya, kita perlu memang melihat lebih jauh. Apakah yang akan diadakan itu adalah barang ataupun gabungan barang, ataukah dia itu jasa, ataukah dia itu gabungan barang ataupun jasa. Nah, di dalam kegiatan penghitungan nanti, kita akan memisahkan ya komponen-komponen dalam negeri dan komponen luar negeri yang terutama biayanya itu kita hitung dari material, tenaga kerja, dan juga alat kerja. Adapun ketentuan dalam TKDN tersebut, ya kita melihat kepada 3 hal tadi. Yang pertama material, kedua tenaga kerja, dan alat kerja. Untuk material sendiri yang kita lihat itu di mana material itu dibuat, ya. Dan juga negara asalnya untuk membedakan kelompok dalam negeri dan luar negerinya itu, kita juga akan melihat nanti dari mana negara asal material ataupun bahan tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja, kita akan membedakannya nanti untuk kelompok dalam negeri dan luar negeri itu berdasarkan kewarganegaraannya. Apakah dia kewarganegaraan Indonesia ataukah dia kewarganegaraan asing. Begitu juga dengan alat kerja ya. Alat kerja itu untuk kita mengelompokkan berapa komponen dalam negeri dan juga komponen luar negeri, kita akan melihat nanti dari mana negara asalnya dan negara mana kepemilikan dari alat kerja tersebut. Itulah sekelumit dulu
tentang ketentuan TKDN ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa memang saat ini ya banyak sekali produk-produk yang dibutuhkan di dalam negeri itu ya yang diselenggarakan melalui suatu pengadaan tertentu. Namun eh, bahan ataupun kandungan barangnya itu masih banyak yang berasal dari luar negeri, walaupun perakitannya dilakukan di dalam negeri. Nah, untuk itulah maka sebagai suatu insentif yang diberikan oleh pemerintah ya kepada para pengusaha-pengusaha ataupun peserta pengadaan, perlunya kita melakukan penetapan TKDN tersebut berdasarkan ukuran-ukuran tertentu ya. Kemudian inilah juga yang nanti akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penetapan ataupun pemeringkatan pemenang dari peserta-peserta tender tersebut. Kalaupun kita lihat ya, tujuan dari adanya TKDN ini adalah meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri, itu yang utamanya. Kedua, meningkatkan utilitas nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri, sehingga nanti industri di dalam negeri itu mampu bersaing di kancah pasar dunia atau internasional. Yang lebih jauh juga adalah kalau kita lihat dari tujuan adanya tingkat komponen dalam negeri ini adalah terjadinya penghematan devisa negara ya karena kita lebih banyak nanti menggunakan produk-produk dalam negeri ataupun produk yang berasal dari luar negeri namun perakitannya itu di pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri. Dan juga dengan adanya TKDN ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia atau dalam negeri terhadap produk-produk luar negeri melalui optimalisasi atau pengoptimalan belanja pemerintahan. Jadi memang sudah sewajarnya ya di dalam pengadaan barang dan jasa terutama yang dilakukan oleh institusi ataupun instansi pemerintahan untuk mengacu kepada peraturan menteri ataupun keputusan presiden yang berkaitan dengan adanya tingkat komponen dalam negeri dan penggunaan barang dalam negeri tersebut. Kalau sepintas kita melihat ya sudah cukup banyak peraturan-peraturan yang dibuat di Indonesia ya. Kalau saya lihat di sini di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sendiri tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sudah memang ditetapkan produk-produk apa saja yang memang wajib ya, wajib untuk digunakan produk dalam negeri ya, dengan tingkat komponen dalam negeri ataupun TKDN dan bobot manfaat perusahaannya atau BMP-nya itu sudah mencapai minimal 40%. Begitu juga untuk produk-produk ya di dalam pengadaan barang impor terutama ya, itu sebenarnya masih bisa dilakukan berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ini jika memang dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri ataupun volume produksi dalam negerinya itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Ya. Untuk sektor perindustrian ya, pengaturan tentang TKDN ini juga sudah diatur sebenarnya lebih lanjut di pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Ya. Di dalam Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 juga sudah diatur tentang tata cara dan proses penghitungan tingkat komponen dalam negeri tersebut. Nanti akan kita lihat lebih jauh ya. Dasar hukum yang lain yang juga dijadikan sebagai acuan mengapa kita perlu dalam pengadaan itu memperhitungkan ataupun melakukan penilaian terhadap TKDN dan BMP ini adalah Permen Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam hal pengadaan barang ataupun jasa pemerintah, juga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ya. Begitu juga dengan Pedoman Tata Kerja atau PTK Nomor 07 Tahun 2004 tanggal 9 Juni 2004
dari BP Migas yang saat ini sudah mengalami revisi keempat ya, itu sebagai acuan kita. Di samping itu memang banyak sih, sudah banyak regulasi terkait dengan ketentuan-ketentuan 3DN ini ya, banyak sekali ya. Di sini sudah kami himpun ya dari websitenya P3DN ini. Banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan yang bisa menjadi acuan kita dalam melakukan sebagai pedoman ya penghitungan TKDN ataupun BMP dan harga evaluasi akhir dan preferensi harga tersebut dalam hal pengadaan barang ataupun jasa di dalam negeri, terutama di bidang pemerintahan. Program P3DN ini sendiri juga di beberapa kementerian, di seluruh kementerian ataupun lembaga yang ada di Indonesia ini sudah memang harus mengacu kepada keputusan peraturan Menteri Perindustrian yang tadi sudah kita sebutkan sebagai dasar hukum ya. Kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang ada memang harus menetapkan kembali ya. Terutama juga berkaitan dengan adanya Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. Yaitu tentang pengadaan barang dan jasa. Jika kita lihat lebih jauh ya, banyak manfaat dari diterapkannya TKDN ini nanti ya. Keuntungan-keuntungan yang akan kita petik diantaranya adalah terciptanya lapangan kerja baru. Dalam hal industri dalam negeri, ya saat ini kan kita tahu bahwa terus memproduksi barang ataupun komponen-komponen, ya. Di sana memang terjadi penyerapan tenaga kerja. Sedangkan di sektor supportingnya, perusahaan ataupun industri dalam negeri tersebut ada UMKM, ya, yang bisa juga menjadi supporting ya dalam kegiatan produksi komponen ataupun barang-barang dalam negeri itu, yang juga akan membantu kepada para karyawan yang ada di pabrik ataupun di perusahaan perakitan tersebut ataupun di perusahaan-perusahaan jasa yang ada. Ya. Di samping itu, memang dari manfaat yang bisa kita petik atau keuntungan yang akan muncul itu adalah penambahan pemasukan penghasilan pajak, ya, pajak penghasilan atau PPH, ya, terhadap produk-produk yang dibuat di dalam negeri tersebut. Ya. Kemudian juga akan terciptanya supply chain yang tadi kita bahas ya dengan ekosistem yang lebih baik ya. Para vendor komponen-komponen ya, para vendor komponen-komponen terdorong untuk membuka pabriknya di Indonesia dan menyuplai ke pabrik-pabrik perakitan tersebut. Akan terjadi juga manfaat dari potensi Indonesia sebagai basis produksi ya dan barang-barang dalam negeri untuk pasar Indonesia dan juga Asia Tenggara ataupun Asia Afrika ya. Kemudian akan tercipta juga kesetaraan antara pemain lokal dan juga merek-merek dari luar negeri. Ya. Untuk persyaratan bagi perusahaan sendiri yang seperti tadi kita sudah lihat bahwa diharapkan investasinya itu ya di Indonesia, perusahaan itu juga berlokasi di Indonesia dan berproduksi di Indonesia. Ya. Sepintas itu yang kita bisa bahas tentang TKDN dan juga BMP serta harga evaluasi akhir atau HEA dan juga preferensi harga. Dan kesemuanya ini sebenarnya dapat kita perdalam ya bagi teman-teman yang akan mengetahui lebih jauh ya bagaimana adanya TKDN ini melalui suatu training yang memang kita bisa selenggarakan, apakah itu secara offline maupun secara online ya. Adapun materi-materi training yang juga sudah kami siapkan dan juga sudah beberapa kali kita lakukan ya training-training tersebut kepada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia itu cukup menarik materi-materinya ya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, kita relax dulu sebentar.
untuk melihat mendengarkan lagu Riyosha. Materi-materi yang ada di dalam training yang kita bisa selenggarakan itu antara lain yaitu bagaimana pengertian serta dasar hukum serta manfaat yang lebih jauh dari adanya penghitungan tingkat komponen dalam negeri tersebut, ya. Kemudian juga bagaimana nanti pedoman kita dalam hal menggunakan produk di dalam negeri itu sendiri, ya. Di samping itu juga kita akan juga nanti mengetahui bahwa di dalam penentuan atau penghitungan TKDN dan BMP ini, konsepnya itu adalah self assessment yang dilakukan oleh perusahaan atau vendor penyedia barang dan jasa itu sendiri. Di dalam training-training yang kita selenggarakan juga memang akan dilakukan nanti itu ya pembahasan lebih mendalam tentang bagaimana konsep perhitungan TKDN itu sendiri, baik itu perhitungan TKDN barang, ya, kemudian juga proses perhitungannya ya dengan menggunakan format-format yang sudah ada ya. Kemudian juga perhitungan TKDN jasa dan proses perhitungan TKDN jasa itu sendiri. Di samping nanti kita juga akan melakukan perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa. Ya. Serta proses perhitungannya dengan format-format yang memang sudah ditentukan. Ya. Di samping materi-materi tadi, ya, kita juga perlu melakukan nanti penghitungan terhadap bobot manfaat perusahaan, ya, dan juga hasil evaluasi akhir yang dikaitkan dengan adanya preferensi harga. Yang kesemuanya ini memang dapat digunakan nanti untuk penentuan pemeringkatan pemenang-pemenang bagi para peserta tender yang ada. Ya. Terhadap TKDN maupun BMP yang ada tadi, ya, yang sudah kita bahas nantinya itu lebih detail di dalam proses-proses perhitungan dan segala macam tadi itu, kita juga akan mengetahui bahwa TKDN ataupun BMP yang sudah dihitung oleh penyedia barang ataupun jasa tersebut perlu dilakukan verifikasi. Ya. Bagaimana nanti pengajuan dan pemberian sertifikat atas verifikasi, hasil verifikasi sebagai sertifikat tanda syahnya itu. Nah ini nanti akan kita bahas lebih jauh bahwa pengajuan memang dilakukan oleh perusahaan atau vendor penyedia barang ataupun jasa itu sendiri, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan untuk itu ya, dengan kelengkapan-kelengkapannya. Kemudian dilakukan pengajuan kepada surveyor independen yang sudah ditunjuk dan juga kepada Kementerian Perindustrian ya. Dan atas adanya verifikasi tersebut ya akan nanti diterbitkan sertifikat tanda syah baik itu untuk TKDN maupun untuk BMP ya. Dan penandatangannya itu dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dari Kementerian Perindustrian, namun penyerahan sertifikat itu sendiri nanti akan dilakukan oleh surveyor independen yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Nah, di sini juga kita akan melihat ya, sekiranya nanti itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, apakah itu ada unsur kesengajaan ya dalam hal perhitungan-perhitungan itu yang keliru ataupun memang ada kesalahan-kesalahan ya, maka kepada perusahaan penyedia jasa ataupun barang ataupun jasa sebagai vendor tersebut beserta pengadaan ataupun pemenang pengadaan itu juga
terkandung sanksi-sanksi sebenarnya, yang sebenarnya ya tidak sesungguhnya itu ya tidak kita harapkan ini terjadi, tetapi di dalam ketentuan pemerintah memang sudah diatur tentang adanya sanksi, baik itu sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang bersifat finansial. Dan ini saya rasa ya cukup memberatkan. Makanya dari itu kita perlu melakukan perhitungan dengan cermat dan juga menggunakan data-data yang akurat ya, sehingga hasil perhitungan kita itu menjadi tepat dan benar gitu ya, sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan lampiran faktanya. Di dalam training tersebut juga kita bisa sebenarnya nanti akan berikan beberapa case study yang bisa membuka wawasan bagi teman-teman para peserta pelatihan yang selama ini mungkin ya belum juga memanfaatkan semaksimal mungkin adanya penghitungan TKDN ataupun BMP itu sendiri. Terkait dengan penyelenggaraan trainingnya, kita bisa saja lakukan training tersebut secara online maupun secara offline ya. Kalau itu kita selenggarakan secara online, maka penyajian materi itu ya memang dilakukan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Kemudian kita akan bahas berkaitan juga dengan case study, adanya discussion ataupun interaktif langsung. Walaupun itu nanti juga tetap kita ikuti dengan beberapa praktek ya, yang terkait dengan konten perhitungan TKDN itu sendiri, BMP ya, barang ataupun jasanya ya, dan juga hasil evaluasi akhir dan preferensi harga yang ada. Untuk itu yang online. Kalaupun itu memang akan diselenggarakan secara in-house training atau offline training ya, kita bisa saja melakukan penyajian materi itu di ruangan kelas atau di lokal-lokal tertentu. Kemudian juga kita bisa menggunakan berbagai media multimedia yang ada, adanya simulasi ataupun game-game yang ada. Kita akan juga membahas, mendiskusikan dengan case-case study ya, dan adanya praktek ya, pengisian konten serta cara-cara penghitungan dari TKDN, BMP maupun HEA dan preferensi harga itu sendiri. Sedangkan untuk durasi trainingnya yang selama ini kita lakukan, apabila itu dilakukan secara online, maka kita akan ada 2 sesi ya, yaitu hari pertama dan hari kedua. Setiap hari itu kita selenggarakan training online itu cukup selama 4 jam ya. Umpamanya dari jam 10 sampai jam 12, kemudian nanti kita lanjutkan lagi dari jam 13 sampai dengan jam 15 ya. Dengan pembagian adanya waktu tanya jawab, praktek dan sebagainya bagi para peserta di samping ya waktu pemaparan oleh narasumber. Begitu juga di hari keduanya ya seperti itu juga ya, kita bisa atur jam 10 sampai jam 12 dan jam 13 sampai 15. Sedangkan kalau itu diselenggarakan secara offline ataupun in-house training ya, kita memang membutuhkan waktu paling sedikitnya itu memang 2 hari ya. Karena di dalamnya itu ada pemaparan-pemaparan ya dari materi-materi kita itu ya menggunakan multimedia yang ada. Kemudian adanya praktek-praktek dan diskusi ataupun tanya jawab di samping adanya berbagai macam game yang diselenggarakan. Dan itu juga bisa kita lakukan selama minimal 2 hari, hari pertama dan hari kedua ya. Itu sekelumit tentang training TKDN ini yang memang kita harapkan ya bagi teman-teman yang perlu lebih mendalami tentang perhitungan TKDN, BMP maupun harga evaluasi akhir serta preferensi harganya itu untuk memang ya sebaiknya mengikuti suatu training tentang itu gitu ya. Nah, itulah sekilas apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga juga harapan kita akan bermanfaat bagi teman-teman terutama yang memang akan mengikuti pengadaan atau proses lelang ataupun tender di perusahaan-perusahaan pemerintah ataupun bagi penyelenggara ataupun panitia pengadaan itu sendiri untuk memahami lebih lanjut bahwa kita tahu tadi itu untuk komponen penilaian kepada para peserta lelang itu bukan hanya kita dasarkan seperti selama ini yaitu dari segi teknis dan harga saja, tetapi perlu memang didukung oleh adanya hasil hitung ataupun verifikasi yang berkaitan dengan TKDN dan
BMP itu sendiri. Ya, terima kasih. Artikel ataupun bahasan kita ini disarikan dari berbagai sumber. Mohon bantuan juga dari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video kami ya untuk peningkatan kualitas video kami di masa yang akan datang.